Halo guys, kembali lagi bersama saya Aldo. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang IPO. Nah, apa sih IPO itu? Yuk kita langsung masuk ke videonya. IPO atau singkatan dari Initial Public Offering merupakan sebutan bagi perusahaan private yang akan menjual sebagian kepemilikan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya. Nah, IPO memberikan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri maupun kepada publik. Perusahaan bisa mendapatkan tambahan modal melalui IPO, sementara penjualan saham kepada publik membuka peluang investasi bagi masyarakat. Suntikan modal dari pihak luar memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk berkembang dengan pesat. Banyaknya perusahaan yang melakukan IPO mengindikasikan kondisi ekonomi yang positif dari sebuah negara. Nah, terus tujuan perusahaan melakukan IPO itu apa sih sebenarnya? Nah, tujuan dari perusahaan melakukan IPO itu yaitu pertama, untuk mendapatkan tambahan modal. Jadi, salah satu tujuan IPO yang paling utama bagi perusahaan adalah mendapatkan tambahan modal melalui investasi masyarakat. Dengan demikian, mereka tidak perlu mengajukan pinjaman ke bank untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Jadi, perusahaan yang ingin membuka cabang, menciptakan produk baru, atau memperluas jangkauan konsumen juga membutuhkan modal yang besar. Selain itu, nama perusahaan juga lebih dikenal oleh masyarakat ketika mereka go public. Lalu yang kedua, membuka peluang untuk berkembang. Jadi, dengan modal yang besar, perusahaan juga memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang pesat. Suntikan dana dari para investor akan membantu ekspansi perusahaan secara lebih pesat dibanding dengan menggunakan dana internal semata. Jadi, jika perusahaan berkembang pesat, maka bukan hanya mereka saja yang diuntungkan, tapi para investor yang membeli saham IPO juga bisa menikmati keuntungan tersebut. Dan hal itu akan menarik minat investor lain untuk ikut menanamkan modalnya juga. Lalu yang terakhir itu meningkatkan nilai perusahaan. Jadi nilai sebuah perusahaan dipengaruhi oleh harga saham mereka. Nah, saat perusahaan mampu berkembang dan menunjukkan tren positif, maka harga saham mereka akan naik. Demikian pula dengan nilai saham yang dimiliki oleh para investor mereka. Sebelum melakukan IPO atau Initial Public Offering, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Antara lain, yang pertama ada aset. Jadi, perusahaan yang ingin melakukan IPO harus memiliki besaran aset minimal 100 miliar rupiah agar bisa masuk ke papan utama. Jadi, besaran nilai tersebut akan membuat BI menilai bahwa perusahaan yang mengajukan IPO bukanlah bisnis baru dan telah berhasil berkembang serta mampu mengelola aset yang lebih banyak. Yang kedua, struktur perusahaan. Jadi selain memiliki aset bernilai tinggi, perusahaan juga harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan memiliki jajaran direksi berkompetensi baik. Hal tersebut bisa menjadi pertimbangan investor sebelum memutuskan untuk membeli saham perusahaan yang ditawarkan. Sehingga perlu untuk perusahaan mencantumkan struktur organisasi mereka di website resmi agar mudah diakses oleh investor. Yang ketiga yaitu laporan keuangan. Jadi syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan IPO adalah memiliki laporan keuangan dan dilengkapi dengan penjelasan terkait kinerja perusahaan dalam beberapa periode tertentu. Jadi BEI akan memasukkan papan utama jika perusahaan tersebut berpotensi untuk memberikan keuntungan bagi investor. Selain itu, investor tentu lebih memilih untuk berinvestasi kepada perusahaan yang memiliki keuntungan berdasarkan pada laporan keuangannya. Bagi perusahaan yang melaksanakan IPO, ada beberapa keuntungan yang bisa mereka dapatkan, antara lain yaitu memperoleh insentif pajak. Jadi, pemerintah telah menetapkan bahwa perusahaan yang melakukan IPO bisa memperoleh penurunan PPh 5% lebih kecil daripada PPh wajib pajak badan dalam negeri. Hal tersebut akan terjadi apabila 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek dan memiliki minimal 300 investor. Lalu yang kedua, mempermudah akses untuk mendapatkan pinjaman. Nah, manfaat bagi perusahaan yang melaksanakan IPO adalah mendapatkan kepercayaan daripada pihak perbankan. Jadi hal tersebut akan membuat akses perusahaan untuk menerbitkan surat utang jangka pendek maupun jangka panjang akan lebih mudah. Selain itu, investor pembeli surat utang juga lebih menyukai perusahaan yang memiliki citra yang baik. Lalu yang ketiga, perusahaan semakin dikenal. Jadi perusahaan yang berhasil melakukan IPO akan menjadi sorotan di publik dan mendapatkan kesempatan dari berbagai media untuk lebih dikenal masyarakat. Publikasi dari media secara cuma-cuma tersebut juga akan meningkatkan exposure terhadap produk dan inovasi yang ditawarkan oleh perusahaan.
Meskipun ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari IPO, namun perusahaan juga perlu mempertimbangkan kekurangannya, antara lain berbagi kepemilikan perusahaan. Jadi keberadaan investor publik yang berasal dari masyarakat akan membuat pendiri dan pemegang saham utama tidak lagi sepenuhnya menjadi pemilik perusahaan. Investor publik sebagai pemegang saham IPO adalah pihak yang akan turut terlibat dalam berbagai penentuan keputusan terkait perusahaan. Yang kedua, membutuhkan biaya yang besar. Jadi proses IPO merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan banyak perhatian dan juga biaya yang besar. Dalam melakukan IPO, perusahaan akan membutuhkan biaya untuk membayar seperti administrasi, menyewa underwriter, jasa konsultasi hukum, notaris, dan lain sebagainya. Yang ketiga, terikat dengan peraturan pasar modal. Jadi OJK dan BEI menetapkan beberapa peraturan yang harus diikuti oleh perusahaan apabila ingin melakukan IPO. Peraturan tersebut antara lain transparansi informasi berupa publikasi laporan keuangan, pajak, serta akuntansi. Nah, hal tersebut tentu diperlukan agar seluruh investor dapat memperoleh info yang dibutuhkan untuk membuat keputusan investasi. Sekian penjelasan saya mengenai IPO. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali.